sebuah kolaborasi di mana dari berbagai developer dari berbagai negara dikumpulin jadi satu dan melakukan ada berbagai rangkaian event di Indonesia. Kali ini tepatnya di Afrika Selatan. Satu hal yang menarik sebelum masuk, kalau di bayangan kalian Afrika kayak gimana? Ikan panas, Panas. tanahnya Afrika Selatan. Kitabnya betul. Dingin ternyata di sana. Dingin dan kotanya menurut kalian lebih maju di Indonesia atau enggak? Indonesia jawabannya pasti salah ya. Iya, kayaknya gitu. Ya. Tapi yang di bayangan gua dulu kayak kita di bawah kita deh. So iya, padahal lebih modern di sana. Nah, cuma yang menarik, marketnya itu ternyata secara game itu dia di bawah kita kan. Nah, ini kembali ke event utamanya. Yang pertama itu ini kan eventnya diorganisasi sama si Good Institute. Nah, dia tuh punya hub tuh kayak apa namanya? Kayak inkubator lah yang diinisiasi oleh si Good sendiri. Terus nanti ada itu tentang game camp. Game camp itu kayak dev camp nanti ceritanya juga. Masalah ada yang udah pernah dulu dev camp juga kan dulu ketemu lagi sana. Terus standar ada game showcase di yang saling bersama sekolah saling kita ini buat ini performanya kayak gini hasilnya begini. Terus ada studio musik juga di Afrika seperti apa? Ada game jam. Game jamnya cuman kurang lebih 24 jam. Sangat singkat sekali. What the fuck, 24 jam. Sebenarnya dibilangnya sih 36 jam, kayak aduh malam capek balik tidur, mulai besok lagi. Gitu. Dan masing-masing presentasi tentang negara yang dia dan dianya kayak gimana tentang industri gamenya seperti apa. Nah, ini kurang lebih partisipannya ada dari Afrika, area Afrika sendiri ada sekitar 7 orang, 9 dari Jerman 7, dan itu sisanya lain. Dari Indonesia itu 2, terus dari game level 1 1, sama dari Medan, Paris. Ada dari Brazil juga. Jadi yang lumayan sih karena dari berbagai benua ada bisa saling sharing. Nah ini tentang inkubatornya dulu kita mau pengen sharing. Yaitu dia punya open incubation itu maksudnya siapapun bisa apply buat jadi PNH-nya di sana. Jadi siapapun bisa ikut kerja di sana, buat kerja ya maksudnya kayak co-working space gitu lah. Nah nanti yang ikut di sana mereka dapat berbagai bisa ikut berbagai program yang disediakan oleh si inkubatornya itu. Salah satunya adalah Testing Tuesday. Ini menarik. Mereka tuh ngadain setiap minggu, setiap hari Selasa testing produk masing-masing tenannya. Jadi emang dia bisa dievaluasi lah hasilnya dari user seperti apa. Karena ya salah satu yang dibutuhkan kalau kita ngembangin game, ya emang testing harus rutin ya. Udah coding oke, ya penting nggak ada error. Masih coba user, ini gamenya harus ngapain jadi dimengerti kan? Ya ini juga kan. Sayang waktu, rutin. Dan yang menarik ini yang testingnya adalah publik. Jadi memang mereka mengundang orang-orang dari luar lah gitu, sok cobain. Soalnya kalau developer sendiri yang nyoba itu biasanya tidak subjektif lah. Ini udah bagus kok, padahal orang lain ini busuk. Terus ada Feedback Friday. Feedback Friday ini kurang lebihnya agak mirip dengan Testing Tuesday, tapi kalau ini memang dari kalangan profesional yang testingnya, yang ngasih feedbacknya. Entah dari mentor bisnis lah, entah dari investor lah, atau intinya orang-orang yang memang punya pengalaman, memang praktisi di bidangnya itu buat nyobain produk kita dan ngasih feedback harusnya gimana. Dan itu nggak cuma dari sisi produknya juga, cuma termasuk dari sisi kayak lu rencananya bisnis modelnya seperti apa, ngejual gamenya misalnya dari mana, kemana, caranya seperti apa, distribusinya, kliennya seperti apa.
Terus mereka ada co-working space, ada meeting room, standar lah ya. Dan satu sesinya itu satu batch inkubator sekitar 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena di bawah itu practically nggak guna. Terlalu singkat tuh inkubator kayak ya nggak ada efeknya lagi. Kayak 6 bulan kalau kita testing aja paling berapa kali? 6 kali 4 cuma 24 kali. Dan itu dan nggak mungkin kita pakai 24 ini. Karena nggak mungkin begitu datang produknya udah ready nggak kan? Pasti lo ngembagiin berapa lama gitu. Nah, gitu. Jadi ya itu ada kayak nanti rencana sih katanya mau ditambahin lagi durasinya. Nah, nanti kalau tidak ada satu yang menarik yang berapa hal yang menarik lagi buat tapi nggak di presiden nggak di slide cuma mau pilih di sini. Nah ini beberapa ini area working space-nya. Ini buat kayak meeting area meetingnya ada push box. Itu kalau lu mau sendirian telepon pacar, nah di situ di dalam itu kata-kata orang lain. Buat meeting. Nah terus rangkaian program kedua adalah gear camp. Jadi masing-masing dari peserta yang ikut sok pitching tentang lu mau nge-share apa. Misalnya, gue mau nge-share tentang bikin AI seperti apa. Gue mau nge-share tentang bikin game musik. Gue mau nge-share tentang monetisasi di dalam game. Nah, itu nanti di sini yang udah pernah ikut, yang pernah ikut DevCamp siapa aja? Yang lainnya belum pernah ya. Jadi modelnya tuh ya setiap orang maju ngasih sharing dia mau kayaknya share tentang apa, dan nanti yang lain audiens tuh ngacungnya siapa yang mau dengerin ngacung. Nah nanti berdasarkan kepopuleran temanya bakal dibikin jadwal kayak kayak sebelah kanan itu. Jadi nanti yang semakin populer kayak ditempatin di area ruangan yang makin gede. Nah, ini kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Terus intinya sih kita pitching tadi dan satu presentasi di set sekitar 1 jam. Kalau pas pitching mah dia pokoknya tulisin ide aja. Nanti setelah di area schedule baru memang mendengar modelan kelas-kelas gitu. Siapapun boleh coba masuk ke dalam kelas-kelasnya. Nah kemarin itu ada 3 kelas secara paralel. Karena paralel jadi nggak bisa ikut semua. Nah yang menarik itu ada di acara game yang kemarin ya cuma ngomongin sekedar teknikalnya aja. Kalau ada yang ngomongin tentang human resource-nya kayak gimana, ada yang ngomongin tentang gimana kita monetisasi dalam game, gimana kita pitching sebuah game ke investor lah gitu. Terus gimana kita caranya survive sebagai developer. Terus tentang game design juga ada, di luar dari yang teknikal umumlah di share. Terus ada standar ya showcase anak partisipan. Ini yang di mana itu game dari Brazil, Cryptophobia. Dia itu gamenya point and click, gambarnya super bagus banget. Bikinnya mereka berapa lama ya? Udah dari 2009 kalau nggak salah. Kenapa lama? Karena mereka bootstrapping modelnya. Bisnis model aslinya adalah service, bukan bikin game sih, cuman bukan bikin produk sendiri gitu. Ya karena tadi kan sangat penting adalah gimana caranya survive dulu. Terus ini ada game dari Hungaria. Gambarnya super simple, tidak ada bentuk lain selain kubus dan 5 segi 4. Tapi bagus banget karena dia tuh game kayak platformer tapi rhythm. Jadi kayak platformer tuh ada jebakannya, ada jebakan-jebakan itu selalu berubah-ubah sesuai dengan ritme. Jadi kalau udah dapat ritmenya ya baru bisa gitu loh. Ritmenya kayak looping gitu aja. Terus ini dari Uganda, dia bikin game VR, escape room VR. Nah, yang
menarik itu di game buatan orang-orang Afrika bagus-bagus ternyata loh. Yang bukan ya, ini mungkin yang awalnya cuma ternyata lebih basic gitu loh, bisa bikin yang sampai kayak gituan. Skill improvement ini kan deh. Terus ini teh, ini dibikin dari game Developer Jerman. Dia itu finalis Imagine Cup 2009. Imagine Cup 2009 dia finalis. Produknya itu terus dikembangin sampai sekarang. Sekarang udah ada di Steam. Tulisannya masih early access. Harganya $18. Dia cuma berdua, satu programmer, satu artis. Nama gamenya apa? Imagine Cup. Itu nanti lihat aja di Steam. Itu gamenya super kompleks banget, lebih kompleks kayaknya dibandingin Civilization. Dan yang ngerjain artis cuma sendirian. Itu wow. Ini dari Afrika Selatan, tapi dia kulit putih. Dia bikin apa namanya? City building itu. Tapi damai kayak city building tapi damai itu nggak ada perang-perangan, lebih karena kayak taikonan gitu loh. Terus itu ada studio musik juga, studio di Afrika Selatan sana. Yang pertama itu ini tempatnya 21 Bit Game Studio. Dia itu udah jalan dari 2010 kalau nggak salah. Dia studionya adalah purely outsourcing studio. Dia nggak kemarin game buat orang lain, nggak buat game sendiri. Isinya cuma program doang, dan dia full outsourcing. Klien-kliennya itu Unity sama Disney. Unity itu kenapa maksudnya klien? Tahu kayak yang bikin tutorial Unity itu mereka. Sekarang bikin tutorial aja, klien Unity. Terus ya, itu mas aja. Itu istilahnya mas pulang ke bawah. Jadi jalannya tentang si outsourcing karena ada bisnis model yang sebuah studio game itu dia kerjaannya memang full outsourcing. Jadi sekarang timnya ada sekitar 15 orang. Dia kerjanya kayak gini aja dan itu kan bilang kayak bakal ngembangin terus, nanti minta tutorialnya minta ke mereka yang bikin. Jadi yang bikin teknologi Unity untuk bikin tutorial buat share ke developer mereka. Terus ada juga Robot Wizard Studio. Ini masih studio yang pertama. Nah ini dia memang indie dan dia memang bikin produk sendiri, karyanya asli. Yang menarik itu adalah mereka nggak nge-publish gamenya atas nama mereka. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa skill kita itu bukan di publishing, skill kita itu adalah di development. Jadi yang publishing lebih baik orang yang lebih ngerti saja. Jadi ya mereka yang dari publisher itu sebenarnya dapat ikut nyoba-nyoba beberapa event di event games kayak gitu. Pas di Gamescom ketemu publisher, ya udah tektokan itu caranya di publish sama si publisher itu. Terus ada ya kita sebenarnya game-game juga bikin kurang dari 36 jam bikinnya dan hasilnya lumayan bagus-bagus. Ya ada game sederhana kayak puzzle kayak gitu. Terus ada game memakai giroskop. Jadi kita kayak game itu
jadi koki, apalagi ada party gitu. Nah, modelnya kita modelnya ini nanti kelihatan di sini tuh ada daging mentah, di sini ada panggangan, ya daging mentah, terus cari orang yang mau stick siapa yang mau sticknya. Idenya bagus, ternyata pas udah dieksekusi orang mainnya nggak bisa lama-lama. Karena pegel, tidak ergonomis lah istilahnya. Karena orang harus berdiri harus gini terus ada game ini puzzle menarik. Kita menempatin pohon-pohon di petak-petak yang ada di sini. Nah, kita menempatin sedemikian rupa posisi-posisinya gimana, karena nanti bakal ada matahari dan bulan yang saling bersirkulasi gitu. Ada pohon yang cuma bisa tumbuh kalau kena matahari, dan ada yang pohon bisa tumbuh kalau lagi malam. Dan bayangan itu mempengaruhi. Pohon lama-lama akan tinggi kan, kalau kena bayangan, ya walaupun siang-siang misalnya pohon yang malam pun bisa tumbuh kayak gitu. Kemudian ini berdua deh. Terus terus ada juga tentang habis itu presentasi tentang negara-negara masing-masing. Dibagi 4 di sini presentasinya. Jadi bukan per orang ya, berdasarkan per negara aja. Yang pertama dari Jerman. Nah, di Jerman itu industri game-nya ternyata banyak public funding. Jadi maksudnya kayak gue udah punya ide kayak gini, bisa apply ke buat pendanaan banyak lah. Kalau di Indonesia sekarang kita baru masuk yang kedua pendanaan publik itu yang dari pemerintah. Kan tahun lalu ya nggak salah ya, yang dari Backcraft kan yang dapat si Digital Happiness sama Equator. Ya, Digital Happiness sama Equator yang dapat. Nah sekarang ini baru dibuka. Nanti ingetin aja, gue share rencana linknya. Ini ada lah buat game juga. Dananya kalau nggak salah tahun lalu sih 200, nggak tahu yang sekarang berapa? Masih sama ya? 200 sih juta. Dapat ya Pak? Terus dapat. Nah yang menarik, ternyata kalau teman Jerman kita bisa kolaborasi. Jadi misalnya kita tahu kenal sama studio di sana siapa, kita bisa mulai funding sama barang sama studio itu. Tapi dengan syarat 50 lebih kurang, harus lebih dari 50%-nya itu di spending di sana. Jadi antara lu-nya nanti ke sana, atau ya istilahnya kalau mau tetap di sini ya berarti seolah-olah kayak ya dananya yang bakal lu dapat kurang dari 50%-nya. Tapi itu maksudnya bisa dilakukan untuk yang ada dari si development game kita. Terus salah satu yang di-highlight tadi si game yang Imagine itu karena cuma berdua dan yang lain dari ini aja udah basic loh. Yang mereka ini tilingnya segitiga. Oh ini segitiga. Tile segitiga. Sebanyak. Itu iya. Dan ternyata rata-rata kalau indie di sana masuknya ke Steam Market. Kenapa ke Steam? Karena potensi untuk indie, sebuah indie game untuk istilahnya dibeli itu adalah gitu dibandingkan masuk ke mobile. Karena mobile udah biasa bilang terlalu saturated banget lah. Kalau ke konsol hitungannya bakal jatuh sama game-game yang lebih populer dari memang publisher yang sudah well known lah. Kalau kita tiba-tiba indie itu bisa dibilang kayak ya mungkin game di sana nggak banyak, tapi orang apakah mau membayar, istilahnya dia udah mau beli konsol dengan harga mahal, ya pasti nyari juga dong produk ini pas buat konsol, bukan lagi nyari produk yang kasarnya mah ecek bilang gitu. Yes, itu berarti gitu. Bukan berarti jelek ya, cuma ya dibandingin lo punya duit $50 mending beli game Call of Duty atau game some random game yang kasih apa publishernya gitu kan. Terus kami presentasi di Brazil, ternyata di sana itu kebanyakan game studio hidupnya dari bootstrapping. Kenapa? Yang penting mereka sustain dulu, hidup dulu. Jangan sampai bikin studio, bikin ambisi bikin produk,
produk belum beres, studio udah bubar, habis duitnya. Yang penting sustainability-nya, makanya tadi kayak game Triple Hobby itu butuh waktu berapa tahun dari 2009 tadi, 8 tahun untuk membangun ya karena apa namanya ya karena bootstrapping itu, jadi nggak bisa selalu menjadi segini. Ini kalau kita lihat birth by year-nya sekitar apa namanya setiap tahun tuh ada studio baru. Ini company game studionya dalam bentuk memang sudah ada dukung. Jadi bukan yang sekadar ayo habis pulang dari game-game karena udah merasa cocok ayo bikin studio bareng nggak? Emang udah benar-benar dijadiin PT lah istilahnya misalkan. Ya karena sekarang sudah mulai banyak public funding dan bentuknya grant. Jadi bukan investasi. Ya sama kayak yang di Indonesia kan juga grant ya kalau nggak salah, bukan investasi ya. Nah, terus banyak learning material yang dikasih dalam komunitas. Jadi komunitas game developer-nya cukup bagus. Malah kayak gini bagus. Sekarang ada sharingnya. Tuh. Nah ini kalau melihat di sana rata-rata satu studio itu ya kelihatan nggak sih persentasenya? Di sini nggak kelihatan ya. Intinya sih sekitar hampir setengahnya dari studio-studio yang ada di sana itu satu studio isinya paling di bawah 5 orang. Yang di atas 30 aja itu cuma paling 5 perusahaan doang, 5 studio doang. Gitu. Jadi emangnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya satu studio. Ini kecilan ya. Kalau kita melihat dari rata-rata fundingnya dari mana? Mayoritas sekitar 64% itu dari duit sendiri. Katakan kayak nabung terus, oke, mari kita bikin studio. Wah, terus bakal beli di sana. Ya, soalnya masih belum banyak kalau yang investor atau inkubator itu masih belum banyak, tapi udah mulai meningkat lah. Tapi rata-rata masih dari dana sendiri. Ini beberapa yang dibuat dari Blessing. Ada yang tahu ini nggak? Knights of Pen and Paper. Tahu dong. Yang Max nggak suka. Iya. Max nggak suka. Jadi berarti sekarang Afrika Sub-Saharan itu Afrika bawah. Jadi bukan yang kayak Libya, Tunisia itu kan yang Afrika atas kan. Mesir itu kan Afrika atas, ini Afrika bawah. Yang menarik di sana, untuk gue sempat karena ada Justice League baru rilis jadi nonton juga. Nah pas nonton ternyata ada iklan yang jual, iklannya itu adalah game PS4 sama game Xbox. Di sini kita nggak akan pernah melihat iklan kayak gitu di bioskop. Pembunuhan anak. Di sini kan ternyata apa sih? Ternyata di sana itu orang-orang mau beli untuk ya game-game kayak gitu. Udah hal yang umum, orang pergi ke game shop beli game fisik PS4, Xbox. Makanya saking emang udah umumnya mereka berani beriklan di bioskop. Ngeliat dari sini kayak oke, emang kayaknya game industri di Indonesia itu sih bahkan lebih bagus dibandingin di sana. Nah, tapi yang menarik adalah mereka tuh bisa publish premium content di Google Play. Sama kayak Indonesia tahun 2010. Maksudnya premium itu adalah mereka belum bisa masukin apps atau game yang berbayar atau pakai in-app purchase itu belum boleh. Kalau game gratis itu boleh, pakai ads boleh, tapi yang berbayar itu belum boleh, belum bisa. Indonesia dulu kayak gitu tahun 2010 sampai 2010 akhir lah baru bisa mulai nge-publish game-game yang berbayar. Dulu di Indonesia tuh Apple lebih dulu untuk membolehkan kita nge-publish game berbayar. Tapi Google lebih belakangan. Nah mereka tuh statusnya masih, kalau untuk di market mobile masih di bawah kita itu kan ya. Tapi untuk yang konsol yang fisik ternyata mereka udah lebih tinggi. Nah, ini ada beberapa game yang dihighlight. Yang pertama Studio Beza Interactive. Dia dari ini ya. Nggak tahu. Nanya
Biasa gatuk biasa. Nah, yang menarik itu dia itu ternyata dia ikut sebuah program inkubator dari Prancis, namanya itu French Tech Ticket. Nanti cari aja French Tech Ticket. Dia itu kayak agregator inkubator. Jadi ada banyak inkubator di berbagai kota di Prancis, dan mereka membuat satu event namanya French Tech Ticket, di mana orang-orang dari luar Prancis bisa apply untuk jadi tenannya di inkubator sana. Dan ada beberapa inkubator yang memang khusus game doang. Itu kalau misalnya terpilih ikut jadi tenannya itu, lo bakal dapat sekitar kemarin itu dapat 45.000 euro. Itu lo stay selama 1 tahun di Prancis buat bikin studionya, dan sambil istilahnya dibimbing sama si inkubator itu. Kurang lebih kayak tadi kayak di Putri Institute-nya sendiri, tapi ini memang full 1 tahun di sana. Hitungannya yang memang dengan ikut inkubator diajarin banyak hal banget. Yang mulai dari pengembangan produk, mulai dari termasuk katanya dia sampai udah diketemuin ke beberapa venture capital, dan ada beberapa angel investor, dan katanya mau dapat dari salah satu angel investornya. Terus yang kedua itu ya tadi dari Uganda, dia bikin escape room itu pakai VR. Terus di sini ada yang bikin geolocation tourism game. Jadi dia kerjasama sama pemerintah, dapat dananya kalau nggak salah baca sih sekitar 250.000 euro. Itu jadi bikin kayak dia kayak semacam Amazing Race lah gitu, tapi pakai geolocation gitu. Jadi kayak lu udah ke suatu tempat di kota, terus nanti ada misinya apa, harus ke tempat lain gua. Tapi semuanya di handphone. Ya kayak Amazing Race lah, seperti itu. Yang gue tapi dapat dananya gede banget untuk sebuah game seperti itu. Nggak setuju, menolak. Terus ini ada dari Nigeria. Dia studionya udah kerjasama sama Telkomnya di sana, kayak Telkomselnya lah gitu lah, atau Indosatnya di sana. Dia bikin termasuk yang bikin app store untuk mobile di sana, si studio ini, game studio ini, Mario Games. Nah, kenapa ini di-highlight? Karena ngelihat dari hasil dari achievement si studio itu bisa dibilang udah cukup wow lah gitu loh. Untuk di negara Afrika, bukan maksudnya merendahkan gimana, tapi emang rata-rata tuh di sana bisa dibilang belum tentu stay lah si studionya itu. Bisa dibilang kayak market Google Play aja belum bisa masukin yang berbayar lah gitu. Tapi ternyata mereka bisa bikin seperti ini. Dan yang menarik, mereka semua yang bisa dibilang sukses di sini, gak ada satupun yang bikin di Steam, gak ada satupun yang bikin di Google Play, gak ada yang bikin di konsol. Maksudnya apa ya? Kayak market mereka nge-generate money-nya bukan dari user dari sana, dari store itu loh gitu. Kayak misalnya yang ini kan sebenarnya sih game-nya jadinya game gratis. Dia kerjasama sama pemerintah. Gitu lah. Yang ini dia kerjasama sama Telkom. Oh iya. Ya kalau yang ini gue belum tahu, nggak terlalu tahu secara dia monetisasinya gimana. Dan kalau ini juga hitungannya masih baru lah gitu ya. Ikut inkubator, dan dari inkubator sendiri udah didanain juga gitu. Nah ini kalau yang sedikit disamain dari yang sebelas tadi, ini yang paling utama tuh kalau kita menjalankan sebuah game studio itu, kita harus mementingkan sustainability. Gimana cara kita bertahan dulu? Kalau bisa dibandingin, kita waktu tahun 2013-2014 itu kan
mulai banyak yang ikut bikin game baru. Nah, terus mulai 2015 tidak terdengar lagi. Nah, ada yang sudah tidak kuat di industri game, masuk ke yang lain gitu. Yang memang benar-benar masih bertahan di industri game, bisa dibilang sedikit lah. Ini orangnya Mungkin ada yang ya dari hasil diskusi lah, seperti itu ngobrol sama sini. Yang pertama tuh yang penting adalah gimana caranya studio itu survive. Terserah, ada yang mungkin dia sambil jadi kasir di McDonald mungkin tahu ya. Ya maksudnya intinya gimana pun caranya biar studio itu survive dulu. Kalau studio itu bisa survive, dia berarti baru bisa bikin game. Kalau enggak ya udah. Alternatifnya gimana sih untuk yang maintain sustainability itu? Ada yang ikut inkubator. Karena ternyata sepanjang tahun itu di seluruh di berbagai belahan dunia itu ada program inkubator kayak gini. Tinggal kita harus cari aja. Maksudnya ya googling itu nyari banyak. Ada yang modelnya bootstrapping, dia ngerjain gue bikin game tapi juga bisa bikin website, bisa bikin aplikasi apa, gue bisa mendesain buat iklan lah, buat bikin video animasi apa, terus sambil bikin game. Atau ya apply buat funding. Apply buat funding ini mungkin tidak berlaku buat semua negara, karena tidak semua negara ada ya. Tapi minimal di Indonesia sekarang udah mulai ada lah, jadi mungkin bisa dicobain. Terus yang perlu dilakukan lagi adalah melakukan partnership, kerjasama sama ya berbagai pihak lah. Ada yang bisa ngebantuin dari sisi marketingnya, gimana caranya supaya game-game itu lebih populer. Ada juga yang bisa membantu ya sustainability, ya termasuk kayak kerjasama sama inkubator ini, kerjasama sama klien apa bikin sesuatu, nah itu namanya bagian dari kerjasamanya itu. Terus kalau kita melihat Steam itu bisa dibilang yang menjadi inceran buat para industrio, karena memang dibandingkan dengan yang lain mereka lebih less saturated, tapi juga dia sebenarnya lebih padat dibanding konsol. Tapi kalau konsol itu effortnya jauh lebih besar, dan kalau baca kasus yang dialami oleh siapa sih? Oke. Dev kitnya aja nggak bisa masuk ke sini. Jadi ya gimana lagi gitu kan. Dan yang terakhir adalah ikutin ini testing terus sering mungkin. Kalau jangan sampai game udah jadi baru di testing user bisa bilang rata-rata ini game jelek ya buat apa. Nah kurang lebih segitu. Ada pertanyaan nggak? ya. Nah, duluan. Jadi gue dari awal belum nangkep sih, maksudnya bukan nangkep, belum tahu alasan bisa ikut acara ini gimana sih. Mungkin bisa share ke yang lain gimana caranya, bisa mungkin kita tahun depan mungkin ada acara yang sama bisa ikutan gitu. Itu aja sih. Untuk ikut acara ini kan buat saya bilang sebenarnya sepanjang tahun tuh ada acara-acara kayak gini kan. Tinggal kita googling aja. Benar, cari aja misalnya startup inkubator, apply startup inkubator online, misalnya gitu aja. Banyak keluar hasilnya. Jadi dari masa sendiri juga dari Google aja kemarin. Iya. Sebenarnya kalau kita emang kita suka kerjasama sama Google Institute, terus ya istilahnya sama dia dikasih tahu ini ada acara ini. Tapi yang bisa apply itu sebenarnya siapapun bebas. Cuma karena misalnya kita pernah ngadain, jadi kita tahu dari penyelenggaranya langsung lah jadi gitu. Sama proses seleksinya mah nggak ada nggak ada pilih kasihnya lah gitu. Soalnya yang seleksi dari institut pusatnya. Kita bersama untuk sini. Ini kalau yang lagi running sekarang itu ada namanya coba cari Meet Arab Startup atau nggak Meet Arab Competition gitu, startup competition. Itu adalah kompetisi startup dari daerah Arab sana. Laptopnya diamond harus. Kalau nggak salah tempatnya di Dubai.
itu ada. Terus yang tadi yang French Technique kan harusnya sih mulai Januari ini dibuka pendaftaran baru lagi buat yang batch ketiganya. Cuman yang ngerinya pemain Prancis itu karena kita tinggal di atas tahunnya itu loh. Terus saya ada Stakani itu dari Turki. Dia juga tapi kemarin baru beres Oktober ini. Tahun depan harusnya ada lagi bulan Oktober juga. Dia itu karena mungkin lebih generik rata-rata tuh generik startup lah ya. Tapi banyak juga yang dia apply ke sana. Terus kalau di Estonia itu ada Game Founders. Itu kebetulan mau bener-bener untuk game. Terus di Malaysia juga ada apa harusnya? Intinya ada banyak lah kalau mau kasih kedua kayak gitu, tinggal ya kita harus rajin nyari nih gitu. Oke, sudah gimana menjawab lagi? Kalau kan, oke. Jadi gitu loh. Agak tidak. Nah, dari modal kayak gini, lebih rekomendasi ke orang yang baru mulai video dan sudah lama di game atau gimana? Kalau gue pribadi sih saran untuk orang yang baru. Kenapa? Kalau orang yang udah lama biasanya udah dapat feel-nya lah. Maksudnya dia bisa survive selama itu karena dia udah dapat jalannya lah, bisa dibilang. Kalau untuk yang baru kan masih belum tahu ini bakal bertahan sampai berapa lama lagi ke depan. Itu mending sekalian hitungannya kayak validasi dulu. Karena berikut kayak gini kan juga diseleksi kan, nggak asal apply langsung masih terima kan enggak. Nah, coba di apply. Mungkin misalnya dari sana bakal dapat misal ditolak, berarti kayaknya mungkin ada sesuatu yang membuat intinya ide ini belum valid lagi, belum teruji. Oke, kita cobain lagi. Jadi itu buat yang baru sih. Lagi. Kalau ikut kayak gituan, kalau yang misalnya yang kemarin yang di Arti Kesehatan ada cover budget buat travelnya nggak sih? Itu semua untuk acara-acara itu semuanya ditanggung, rata-rata ditanggung semua. Jadi emang nggak bayar. Itu berarti full ya, bukan reimbursement berapa? Tapi masalahnya adalah yang apply juga banyak gitu aja sih. Kalau lo keterima ya dia udah bayarin. Tapi untuk keterimanya itu kan juga udah seleksi. Lagi Seleksinya apa lagi? Seleksinya kayak gimana? Fotonya atau dari wajah foldernya atau dari Jujurnya kalau proses seleksinya nggak tahu, benar-benar nggak tahu karena kita apply semuanya online. Pokoknya kita masukin kayak ngisi form bisnis model kamu kayak gimana, planningnya kayak gimana, timnya seperti apa. Kalau misalnya gamenya udah sempat rilis, usernya sekarang ada berapa, revenue-nya berapa, kayak gitu. Kalau prosesing gimana dia menilainya nggak tahu. Ya nggak di share juga sama panitia ya, pokoknya yang lolos ini. Nah, lagi di Indonesia banyak. Dari Indo banyak. Yang di French Tech tiket ada, di France ada. Terus yang dari Udah tuh lolos sudah masuk ke sana, udah ikut bahkan itu ada. studio mana? Nama orang teh Rizky Avianto, tapi nggak tahu kayaknya bukan Bandung deh. Ada yang nama Rizky Avianto tuh? Masuk ke Facebook. Ya itu. Kalau di kenal apa? Nah, itu dari sekarang yang masuk. Namanya kan memang Biasanya masih bahasa Inggris. Bahkan itu hitungannya yang boleh apply adalah warga negara selain Prancis. Juga pengalaman yang pernah di sana
sana gitu kan ya, seininya kita tetap mereka tuh susah jemput. Ini kita nggak ngomongin tinggal di sananya ya. Kalau maksudnya kalau istilahnya di program inkubasinya mah ini semua. Dari kita kan mau persiapan apakah harus minimal bisa baca. Minimal bahasa kalau di situ emang udah ditulis program inkubatornya itu semuanya emang bakal bahasa Inggris. Tapi nggak ngomongin soal tinggal di sananya seperti apa ya. Maksudnya kayak kita mau beli, aduh lapar mau beli nasi goreng, ngomongnya gimana? Nasi goreng. Oh ya, itu gimana? Misalnya pernah ke convenience store gitu nggak? Apakah orang-orang di sana lokal bisa bahasa Inggris? Gue nanya aja. Kalau di Jepang gue nggak bisa soalnya. Hitungannya sih kalau di Prancis ya agak bisa bahasa Inggris. Agak bisa. Kan mereka sayang musuh. Kalau di Afrika Selatan emang bahasa rata-rata ngomong bahasa Inggris. Oh iya. Saya hitungannya apa ya? Ada bahasa daerah nasional gitu loh. Bahasa daerah nasional. Senasional gitu. Namanya Kayak Timur Timur. Timur Timur gitu. Tapi orang semua kayak tulisan, banner, iklan kayak gitu nggak ada yang pakai bahasa Swahili, semua pakai bahasa Inggris. Ya kayak kita juga kita kan mau kita di daerah manapun kayaknya jarang ada iklan yang pakai bahasa Inggris. Jadi iklan pakai bahasa Sunda kan jarang. Bisa dibilang, gue sih pernah dengar sih. Walaupun orang-orang suka ngomong bahasa Sunda gitu, tapi nggak ada kan kayak iklan bahasa Sunda nggak ada, karena bahasa Indonesia. Kalau di sana ya sama iklan bahasa yang billboard ataupun kayak gitu nggak ada yang pakai bahasa Sunda. Tapi nggak tahu kalau Prancis ya. Yang program inkubator itu mentor-mentornya dari mana? Mentor-mentornya rata-rata emang expert dari industri. Studio gede atau Studio gede ada yang waktu itu kan kita pernah dulu ikut Game Founders. Mentornya tuh ada yang dari Rovio, terus ada yang dari pokoknya ada beberapa udah studio gede lah gitu. Oh dulu pernah ini sama dari King. Wah, King. Pernah. Ada juga yang mungkin dari tempat gede tapi nggak terlalu nyambung sama game. Ya mungkin bukan nggak terlalu nyambung. Ada yang kayak dari Google sendiri, dari Apple sendiri, gitu. Masih tahu gimana caranya lebih karena gimana caranya kita supaya dapat download yang gede apa aja yang diperhatikan di game. Jadi nggak cuma dari sekedar teknikalnya doang gitu. Maksudnya dari kayak Google itu dia ngasih tahu tipsnya lo harus memperhatiin keywordnya. Cobain kayak keywordnya apa yang muncul kalau di search ranking itu kayak gimana, ngatur asalnya kayak gimana, optimization lah gitu. Kayak gitu ya diajarin. Itu ada program yang pas di Founders Malaysia itu 3 bulan, mentornya ada 60. Bisa kalau dibagi data sehari 2 lah. Nggak kayak gitu juga sih. Sehari 2, sehari setengah ya. Makan. Udah obat. Itu modelnya kayak tadi yang juga pas ada feedback Friday, jadi hari itu emang benar-benar difokusin buat kalau udah feedback dari expert. Lagi Medis first. hanya biar barang. Tadi kamu nanya, saya dijawab. Loh. Ini kita validasi dulu produk yang kita buat. Jadi bikin prototip gitu atau kita masuk ke inkubatan gitu. Kalau saran gua, lu apply aja. Lepas produknya udah jadi atau belum. Karena dia belum gitu kayak dia apply ternyata baru ketahuan di sana. Oh ternyata yang kita bikin nggak valid, nggak apa-apa. Daripada lu bikin prototipe dulu, terus deadline-nya udah lewat, nggak bisa apply. Ini apply aja dulu. Termasuk itu setelahnya ya kayak latihan lah.
nanti semakin sering lu ngisi kayak gitu kayak toh emang yang sering ditanya itu pasti kayak gini apa namanya satunya kayak bisnis modelnya seperti apa sih, problem solvingnya seperti apa sih. Ya, jadi kalau acara yang kayak gini tuh ada expected resultnya nggak sih, kayak we should make a game or like ada produk yang habis benar-benar langsung keluarin nggak bisa cari ini. Beda-beda sih sebenarnya, maksudnya dan intinya kalau yang gue lihat dari berbagai event itu nggak ada yang ekspektasinya tuh tertulis dari awal. Maksudnya nggak ada yang kamu harus produknya udah jadi dalam rentang 6 bulan itu, kalau enggak duitnya semua udah dikasih suruh balikin, nggak ada itu nggak ada. Itu mana nggak Memeras. gimana dari ilmunya sendiri, apakah ilmu yang udah dikasih di sana bermanfaat atau enggak? Ya intinya soalnya yang ngerjain produk ya kalian sendiri, bukan si mentor-mentor itu kan. Dia cuma kayak ikut kelas lah gitu lah. Ada kan yang mindset yang game founder yang di Malaysia ada result yang harus bikin. Ada, maksudnya result yang apa namanya gimana ya, kayak udah setelah selesai program ayo mana programnya gitu enggak. Tapi kan dia ada kayak tiap minggu tuh testing publik. Kalau lu nggak nunjukin apa-apa kira-kira gimana? Biasa aja. Berdosa. Itu hitungannya bagian dari kontrak sih sebenarnya. Jadi kalau ikut itu pas kita ikut Game Founders, salah satu kontraknya adalah kita harus set up perusahaan di Estonia. Ya, udah gitu aja. Jadi maksudnya kalau semua nanti ngurusin nanti kepemilikan IP dimiliki oleh perusahaan yang di sananya gitu. Dan dia si Game Founders itu dia dapat share juga terhadap perusahaan itu. Macam sih, tapi minority kok, maksudnya kalau kita ngelihat ngebandingin apa yang dia kasih gitu lah ya sama jumlah saham yang dikasih yang kita harus kasih ke dia, worthy lah gitu. Atau juga kasarnya mah ya, emang kita kasih saham sekian persen udah pasti dapat untung miliaran dolar juga kan, belum tahu kan? Miliaran sebenarnya. Iya. Berarti kalau kita udah dapat terus kita spend money buat apapun bebas aja gitu ya. Asal Sebenarnya bebas-bebas saja, tapi lu harus dilaporan. Tiba-tiba bikin apa? Habis $1 juta buat beli game di Steam ya kan? Kalau juga atas nama SKP. Atau mana kayak di kelas gitu kan? Yang lain pada ngerjain tugas, tiba-tiba main sendiri kan? Pas gurunya datang, kira-kira gimana? Game mekanik. Kalau riset laporannya mana? Ya, sebenarnya emang nggak di step harus sudah jadi streamer, bahkan ada kok bukan ada malah rata-rata alumni yang ikut kayak gitu ini the hard truth ya, gagal. Maksudnya apa namanya ya, setelah bikin itu terus coba memang benar-benar cobain launching produknya, ternyata mungkin ya nggak laku, usernya tidak menerima atau gimana ya, wajar sih sebenarnya. Tapi istilahnya kalau kita ngomong secara statistik, masih dengan ikut seperti itu tuh masih chance untuk majunya tuh masih lebih gede gitu loh, dibandingkan yang ya istilahnya dibandingkan yang ikut lah ya. Mungkin karena kita memang mendapatkan yang dikasih sama sebenarnya itu ada yang bisa dikerjain lah istilahnya, ngoding buta, nggak bikin gambar buta gitu, terus belum ya istilahnya belum nggak tahu gimana caranya mau dibawa kemana. Banyak teknis atau juga sistem yang lain. Proporsinya berapa persen? Kalau
Iya lah. Kalau yang dibahas kemarin itu ada macam-macam pasti game camp-nya. Tapi hitungannya bahkan yang teknisnya relatif sedikit sih. Lebih banyak kayak ngomongin gimana cara kita memarketingnya, gimana kan cara kita pitching ke investor itu sampai 2 sesi. Bikin pitch deck itu sampai 2 kali lah gitu. Karena materinya banyak dan yang mau pengen ikut banyak. Terus ini gimana cara survive sebagai ini dan freelancing. Nah, di sini yang freelancing banyak siapa aja? Nah, coba. Enggak lagi. Enggak lagi. Itu udah pada lulus belum yang lainnya? Ya. Aduh, gimana ya? Udah dalam bentuk studio enggak? Belum. Studio kan. Studio. Freelancing itu bisa dibilang marketnya cukup basah lah. Kalau gue ngeliat kan kita juga ikut mantengin dia market freelancing kayak gini, bisa dibilang tiap hari mah ada aja kerjaan baru. Maksudnya ada orang butuh sesuatu itu, lu kalau mau ngoding bisa, misalnya mau bikin baik graphic artist maupun programmer, lu bisa nyari di Unity. Tahu kan di Unity Connect itu bisa. Ada di apa namanya teh? Upwork. Ada di freelancer, ada di remote ada remote itu emang kerjanya emang bisa remote. Gua ada apa loh di situ? Ada kemarin itu dapat baru dengan Jerman itu tadi game dev job atau game dev itu ternyata banyak banget dari Jerman yang bikin game Play. Tahu game Ino nggak? Ino yang strategi itu? Anu atau lo? Ino. Anu. Bukan yang Anu. Anu ya Jerman. Ya begini mas. Gamesjobs.germany.de itu banyak banget yang nyari game buat di Jerman sana dan beberapa bisa remote. Ya masalah untuk salah satu cara buat survive itu bisa ngerjain freelancing, misalnya lu ke studio berlima lah gitu, masing-masing freelance. Ya lumayan kan buat ngedanain si studio buat bikin game sendiri gitu kan. Apalagi Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin tidak dari waktunya juga. Ada mau? Jadilah. Masalah sustainability, kalau misalkan ada company yang model bisnisnya bootstrapping sekaligus bikin produk sendiri, benar-benar bisa jalan sih. Kayaknya untuk ngajarin Javascript pun kan lumayan makan. Mending kenapa nggak sekalian servis aja seperti Office? Kalau yang soal apakah dia bisa ngerjain produk atau enggak itu gimana masing-masing orangnya. Ada yang misalnya mendefine, oke, kita kerja misalnya Senin sampai Jumat, pokoknya Senin sampai Kamis ngerjain service, hari Jumat kalau ngerjain produk, kayak gitu. Jadi kan, kalau terus merasa ada overwhelming juga, emang ngerjain full service juga nggak masalah. Kayak tadi contohnya si 24-bit studio itu, dia full dari awal ngerjain service doang, dan duitnya gede. Jadi pengen kan? Ya sebenarnya kalau mau duit gede mah daftar aja ke perusahaan tambang. Menyebut seseorang. Oh, Nama koi.
ada yang baru loh, bener-bener. Ethereum. Ya, Naga. Pernah dengar nggak? Naga Coin. Itu satu-satunya yang gue lihat sekarang satu-satunya cryptocurrency yang dibikin oleh perusahaan yang dilegalisir. Maksudnya kalau Bitcoin kan nggak ada perusahaan yang legal dan di bawah payung hukum. Ini ada perusahaan Naga Coin, dia dari Jerman, dia sudah IPO juga. Udah listing di Finland atau di mana lah gitu. Dan ini baru yang menarik adalah si Naga Coin itu dia baru public offering. Jadi kalau kita misalnya beli koinnya sekarang belum langsung dapetinnya nanti sekitar akhir tahun ini atau awal tahun depan. Penipuan. Kalau dibilang penipuan sih ya, kalau gue lihat sih sebenarnya kayaknya nggak penipuan, tapi si perusahaannya udah beneran ada gitu, bukan yang seseorang di balik layar entah siapa gitu bikin Bitcoin gitu loh. Kalau Bitcoin tuh kayak gitu kan, entah siapa yang bikin kan. Nah kalau ini emang udah perusahaan beneran dibuat dia di bawah payung hukum. Dan koinnya ya itu aja. Baru satu itu yang bikin beneran perusahaan. Dan kita bisa beli di software buat beli saham. Harusnya sih legit lah. Legit nipu. Oke, itu lah. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan untuk